Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, dan juga keberkahan umur untuk kita kembali duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan yang berkaitan dengan kitab yang insya Allah akan rutin kita bahas, yaitu kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah, yaitu amalan sunnah sehari-hari yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan alasan kenapa pembahasan buku ini penting untuk kita bahas. Di antaranya bahwa kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa keberadaan hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Terlebih Nabi mengingatkan kepada kita bahwa umurnya umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang umurnya lebih daripada itu. Oleh karenanya, saya juga sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa seorang muslim harus cerdas mencari amalan-amalan yang ringan, yang mudah dilakukan, tapi pahalanya besar. Karena umur kita di dunia ini tidak lama. Bahkan tidak sedikit yang belum sampai 60, belum sampai 70, sudah diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan yang akan kita lalui masih sangat panjang. Makanya sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, dari mulai kehidupan kita di dunia, masuk nanti ke alam kubur, kemudian nanti terjadi hari kiamat, ada namanya padang mahsyar, ada namanya syafaat, ada namanya yaumul mizan, yaumul hisab, masih panjang sekali. Maka disinilah kita butuh bekal yang cukup banyak. Maka di antara mempersiapkan bekal terbaik kita adalah dengan melakukan amal-amalan sunnah yang pahalanya besar. Kemudian juga sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang
definisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian juga sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga para ulama kita terdahulu dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan dengan membahas manfaat dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti akan mulai kita masuk kepada amalan-amalan sunnah yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan sebagaimana saya sampaikan, kalau sekiranya kita amalkan sunnah-sunnah ini, maka kita akan banyak mengumpulkan banyak pahala insyaallah ta'ala. Apalagi sunnah-sunnah yang disampaikan di dalam kitab ini adalah sunnah-sunnah yang biasa dilakukan harian oleh Nabi SAW yang sumbernya diambil dari hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari manfaat yang pertama. Di antara manfaat kita mengikuti sunnah Nabi, ya, adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara sebab yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah dengan kita memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka perbanyak lakukan amalan sunnah. Ya. Oleh karenanya nanti akan kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan akan keutamaan yang pertama ini. Bahwa siapa yang memperbanyak mengamalkan sunnah Nabi menjadi sebab Allah akan mencintai kita. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah sudah sayang sama kita, Allah mencintai kita, maka apapun yang menjadi hajat dan kebutuhan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara manfaat kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nailu ma'iyyatillahi ta'ala lil abdi, di mana kita akan mendapatkan kebersamaan Allah bersama kita. Artinya apa? Allah akan senantiasa menyertai kita. Allah akan senantiasa membimbing kita. Allah akan senantiasa menunjukkan kita kepada setiap kebaikan. Dan ini kita butuhkan. Bahwa setiap kita butuh Allah membimbing kita kepada setiap kebaikan. Terlebih ma'asyiral muslimin, tidaklah kita bisa melakukan sebuah amal soleh kecuali itu karena taufik dari Allah. Bapak-bapak saat ini bisa hadir di majelis ilmu, bisa datang ke masjid, bukan karena faktor kesehatan semata, tetapi Allah yang memudahkan langkah kita untuk datang ke masjid. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang dijaga oleh Allah, anggota tubuh kita, seluruh yang ada pada diri kita, maka perbanyak melakukan amalan sunnah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijabatud du'a al-mutadhamminah linailil mahabbah. Manfaat yang ketiga kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa dengan kita memperbanyak amalan sunnah menjadi sebab Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini mungkin ada banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan, ada banyak permintaan-permintaan kita yang tidak diijabahi oleh Allah, mungkin karena
kurangnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat ma'asyiral muslimin, dari mulai keutamaan pertama, keutamaan yang kedua, dan keutamaan yang ketiga, semuanya manfaatnya kembali kepada kita. Bahwa siapa yang memperbanyak mengamalkan sunnah Nabi akan menjadi sebab Allah akan mencintai kita, Allah akan membersamai kita, menjaga dan membimbing kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Apa dalil yang menunjukkan tiga keutamaan ini? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, memusuhi kekasih-kekasihku, hamba-hamba yang aku cintai, faqad adantuhu bil harbi, maka sampaikanlah bahwasanya aku mengumumkan peperangan dengan orang tersebut. Ini bentuk bahwa Allah menjaga para walinya, Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Ya. Nah, ciri kekasih Allah itu siapa? Maka disebutkan tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Dan ada di antara hamba-hambaku, ini hamba yang dicintai oleh Allah ini cirinya adalah yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan selain dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib, dia juga mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Sehingga apa? Hatta uhibbah. Akhirnya aku mencintai hamba tersebut. Berarti ini dalil yang menunjukkan keutamaan yang pertama. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi akan menjadi sebab Allah akan mencintai hamba tersebut. Ya. Fa idza ahbabtuhu. Kata Allah, kalau aku sudah mencintai hamba yang aku cintai tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya apa? Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya, dan Allah akan jaga seluruh anggota tubuhnya. Allah akan selalu tunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kata Allah, kalau hamba yang aku cintai tadi meminta sesuatu kepadaku, la u'idanna. Ya, la u'tiyanna, maka aku pasti akan aku kabulkan permintaannya. Wala in ista'adani la u'idanna. Dan kalau hamba yang aku cintai tadi meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan dan lindungi apa yang menjadi permohonannya. Jadi ini dalil yang menunjukkan tiga keutamaan tadi, Pak. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi akan menjadi sebab Allah mencintai kita. Yang kedua, Allah akan menjaga kita, membimbing kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan amal-amal sunnah tadi akan menjadikan sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Pak, dan ini manfaat yang luar biasa, ya, harus menjadi perhatian setiap kita bahwa siapa yang memperbanyak amalan sunnah, bahwa amalan sunnah yang kita lakukan akan menjadi penambal, penyempurna kekurangan amal wajib kita. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah sampaikan bahwa siapa yang menjamin sholat kita sempurna? Tidak ada, Pak. Ya, kadang kita baru takbir saja sudah, Pak, dunia masuk ke sholat kita. Yang lupa ingatnya kapan? Pas sholat. Inspirasi datang ketika sholat. Allahu Akbar. Waduh, ingat
Ya, kain cocok saya bisnis ini nih. Terus dia pikirkan sampai salam. Baru Allahu Akbar. Tadi kunci motor di mana saya taruh? Oh iya, tadi sebelum saya ke masjid saya taruh di atas meja. Habis dari meja saya ke dapur. Habis ke dapur terus akhirnya tiba-tiba imam sudah salam. Tidak sempurna sholat kita. Maka salah satu cara untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat kita adalah dengan melakukan amalan sunnah. Terlebih hampir setiap amalan yang wajib pasti ada amal sunnahnya. Betul atau tidak? Sholat wajib ada namanya sholat sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Tawaf wajib, tawaf sunnah. Ini menunjukkan cinta dan rahmat Allah kepada kita. Bahwa ada amalan-amalan besar yang kalau kita lakukan, itu kan nggak sempurna. Maka cara menyempurnakannya adalah dengan amalan yang sunnah. Makanya kata Nabi SAW, Inna awwala ma yuhasabu bihil abd yawmal qiyamah min amalihi sholatuh. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya, fa in shaluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, amal yang lainnya pasti akan benar. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lainnya akan menjadi buruk. Maka lihatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghisab amal seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat seraya mengatakan, unduru hal li'abdi min tatawwu. Wahai malaikat, coba lihat, ada enggak amalan sunnah yang dilakukan oleh umatku tadi? Ada enggak sholat sunnah yang sering dia lakukan? Maka fayukammal biha man taqasa minal fariḍah. Maka disempurnakanlah kekurangan pada ibadah wajibnya dengan ibadah sunnahnya. Dan ini keuntungan bagi kita, Bapak-bapak sekalian, bahwa amalan yang wajib yang banyak kekurangannya tadi bisa ditambal dengan amalan sunnah. Kemudian, ya, yang berikutnya, yang kelima, di antara manfaat mengikuti sunnah Nabi SAW adalah hayatul qalbi, akan hidupnya hati kita. Ya, orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW, hatinya akan hidup. Yang dimaksud hatinya akan hidup, dia akan mengagungkan syariat-syariat Allah. Kalau yang sunnah saja dia selalu jaga, apalagi yang wajib, itu sudah pasti. Kalau amalan sunnah saja selalu dia lakukan, maka pasti dia termasuk orang-orang yang melakukan amalan yang wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu secara singkat yang berkaitan dengan manfaat kita mempelajari sunnah Nabi, dan sebelumnya sudah pernah kita singgung sedikit. Maka insya Allah kita lanjutkan dengan mulai masuk amalan sunnah yang dilakukan sehari-hari oleh Nabi. Dan ini Masya Allah, sebagaimana pernah saya sampaikan, kalau setiap keluarga kita mengamalkan sunnah-sunnah harian Nabi, ini akan sangat bermanfaat. Manfaat bagi bapaknya, manfaat bagi ibunya, dan manfaat bagi seluruh anggota keluarganya. Dan mari kita mulai dari diri kita sebagai para pemimpin keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dan kita ajarkan sunnah-sunnah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dengan as-sunan al-mawqutah, sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan waktunya. Ya, yang dimaksud sudah ditetapkan waktunya itu bahwa pelaksanaannya sudah dilakukan dan ditetapkan dalam satu hari satu malam. Dan ini amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita perhatikan apa yang dicontohkan oleh Nabi itu luar biasa, Pak. Semuanya kebutuhan yang kita butuhkan. Bahkan nanti kita akan semakin bangga dengan agama Islam ini, bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi dari amalan-amalan sunnah ini menunjukkan kepada kita akan sempurnanya agama Islam. Sampai perkara-perkara yang kecil, Pak, itu diperhatikan dalam agama kita. Dimulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dan inilah kalau kita amalkan sehari-hari, insya Allah akan menambah pahala bagi kita insya Allah, dan akan menjadi bekal untuk di akhirat kelak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis di dalam kitab ini membagi waktunya menjadi 7 waktu.
Jadi amalan sunnah yang dibagi waktunya menjadi 7 waktu. Dimulai dari sebelum fajar. Nah, nanti amalan apa nih yang bisa kita lakukan pas kita bangun tidur sebelum matahari terbit? Ternyata Pak, dari kita mulai bangun tidur sampai waktu subuh saja, itu kalau kita ikuti sunnah Nabi, Masya Allah Pak, selain manfaat kesehatan, ibadah, pahala yang akan kita dapatkan itu banyak. Ya, ini baru sampai sholat subuh. Belum nanti waktu fajarnya, apa saja sunnahnya. Nanti dilanjutkan dengan waktu duha. Apa yang dia biasa dilakukan oleh Nabi di waktu duha? Di waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan isya. Jadi dibagi menjadi 7 waktu. Di 7 waktu ini apa saja yang dilakukan oleh Nabi, itulah nanti yang bisa kita contoh dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari bagian yang pertama. Berarti waktunya sebelum subuh. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sunnah pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya al-istiqadh minan naum. Dimulai dari bangun tidur. Apa yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur? Yashushufahu bisiwak. Nabi setiap bangun tidur menggosok giginya dengan siwak. Maka saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan. Dari sunnah sini saja, yang pertama ini menunjukkan kepada kita agama Islam sangat perhatian dengan yang namanya kesehatan dan kebersihan. Dari mulai bangun tidur, Pak. Makanya sunnah ini kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya, sampaikan kepada mereka kalau bangun tidur apa? Sikat gigi dulu. Bukan hanya sekedar kita ajarkan bahwa ini bernilai kebersihan, tetapi agar ini ketika kita lakukan bernilai pahala, kita sisipkan. Nah, setiap bangun subuh, kalian harus sikat gigi. Supaya bersih, dan ini sunnah Nabi. Sehingga ketika anak kita melakukan, maka dia niatkan, oh iya, saya sikat gigi ini bukan sekedar membersihkan gigi saya, tetapi ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan pernah saya sampaikan, bahwa sebuah amal yang kecil akan menjadi besar berpahalanya ketika kita niatkan saya melakukan ini karena mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah khusus hanya siwak saja yang bernilai sunnah? Boleh tidak? Kita ini kan sekarang susah mencari siwak di Indonesia. Apakah yang dikatakan mengikuti sunnah Nabi bangun tidur hanya menggunakan siwak, atau juga boleh menggunakan sikat gigi atau pasta gigi? Maka para ulama mengatakan dalam hal ini sifatnya apa? Umum. Yang penting adalah alat yang kita gunakan untuk membersihkan gigi kita. Mau pakai siwak, mau pakai sikat gigi, ya yang nggak punya sikat gigi pakai ranting pohon misalkan, silahkan. Yang penting apa? Bersih. Yang penting apa? Bersih. Jadi ini sunnah pertama, Pak. Sesuai dengan hadis Nabi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashushu fahu bisiwak. Jadi Nabi itu kalau bangun malam sebelum waktu fajar, Nabi itu biasanya bangun kemudian apa? Bersihkan giginya dengan siwak. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa bangun tidur harus sikat gigi. Bahkan Nabi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qama liyatahajjad yashushu fahu bisiwak. Nabi itu kalau bangun tengah malam mau sholat tahajud, sebelum tahajud apa? Siwak dulu. Dan ternyata manfaatnya, Pak, baik secara kesehatan dan juga secara nilai ibadah. Ketika seorang bangun kemudian sikat gigi, selain kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi kita ketika kita tidur, karena setelah kita bangun pasti kita akan sholat. Baik akan sholat qiyamul lail, tahajud, atau kita akan sholat subuh. Maka memberikan sebuah manfaat kepada kita secara kesehatan jelas. Yang kedua akan lebih membuat kita semangat, lebih seger. Ya. Ditambah yang ketiga apa? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya di antara kita, ya, besok dipanggil sama Pak Presiden, suruh menghadap. Saya yakin yang nggak mungkin kita menghadap di hadapan Presiden tanpa kita bersihkan gigi kita. Apalagi kalau kita mau ngomong hadap-hadapan. Ya kan? Itu saya yakinnya kita bahkan mungkin kita cari odol yang paling mahal. Bahkan mungkin odol yang apa? Pasta gigi yang harumnya semerbak gitu kan. Kenapa? Karena kita akan menghadap siapa? Presiden. Ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rob yang menciptakan kita, Rob yang ngasih rezeki sama kita. Maka ini dari sisi kesehatan ada manfaatnya, dari sisi ibadah ada manfaatnya, dan sebagai persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Jadi sejatinya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak. Ya. Jadi memang Nabi dulu bangun tidur nggak perlu langsung ke kamar mandi. Karena siwaknya di tangannya, Pak. Jadi siwak dulu. Ya, kalau kita kan mungkin bangun kemana? Kamar mandi dulu karena posisi sikat gigi dan pasta giginya di kamar mandi. Tapi kalau kita punya siwak langsung bangun tidur, ya, kita sikat gigi dulu. Bahkan kata para ulama sebelum kita baca doa tidur. Ya, jadi kalau kita bicara urutan, bersihkan gigi dulu, baru baca doa, bangun tidur. Tapi kan ini posisi kalau siwaknya ada di dekat kita. Kalau kita kan nggak mungkin Pak ada sikat gigi di dekat kasur ranjang kita, gitu kan ya. Nah, maka ini boleh dibalik. Boleh kita utamakan sunnah yang kedua adalah bahwa bangun tidur kita baca doa. Dan ma'asyiral muslimin ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Setiap dia bangun tidur baca doa. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak sekalian, doa ini bukan sekedar doa yang kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi maknanya ini sangat dalam, Pak. Bayangkan, ketika kita bangun tidur, kemudian kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Kita memuji Allah. Dari bangun tidur sudah bernilai ibadah, Pak. Karena kita langsung ingat Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana. Yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Setelah kami diwafatkan sebelumnya. Ini juga selalu mengingatkan kepada kita. Kalau kita doa, bangun tidur, ingat doa ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya nyawa kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggal, ketika kita tidur, itu sejatinya kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah dengan wafat kecil. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya, ya, ketika seorang itu tidur, maka diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah kembalikan lagi. Jika Allah tidak berkehendak, Allah nahan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin malamnya masih bercanda dengan keluarganya, masih ngobrol dengan anak istrinya, ternyata malam itu adalah malam terakhir bagi dirinya. Artinya apa? Nyawa yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bangun tidur baca doa ini, minimal kita memuji Allah dan itu bernilai pahala. Kemudian kita kembalikan bahwa kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita tidur, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun pagi Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Ini sederhana, Pak. Sunnah sederhana tapi kadang kita suka lupakan. Kalau sekiranya kita sebagai kepala rumah tangga, istri kita, anak-anak kita mempraktikkan ini di rumah, setiap kali bangun tidur dia baca doa ini, Masya Allah. Ini manfaat. Ya, mengajarkan nilai tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Ya, ini tauhid, Pak. Kita sampaikan kepada mereka, kalau kamu baca doa ini berarti kamu meyakini bahwasannya hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Gitu kan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan pelajaran luar biasa, Pak. Jadi membaca doa ini
mengajarkan nilai tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Kemudian sunnah yang ketiga ini sunnah sederhana tapi ternyata manfaatnya besar, Masya Allah, Pak. Terutama bagi mereka yang bangun pas tengah malam, Pak. Di mana bangun tengah malam yamsah an-nauma an wajihi. Nabi itu kalau bangun tengah malam mengusap matanya terlebih dahulu. Ini sederhana, Pak, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Di antara fungsi kita mengucek-ngucek mata kita bangun tidur, itu di antara fungsinya supaya kita fokus dulu, Pak. Karena kalau kita bangun tidur itu kan masih apa? Masih kelayangan gitu kan. Kalau bahasa anak sekarang apa? Nyawanya belum sempurna gitu kan ya. Kadang ada orang bangun tidur langsung bangun dari kasurnya, dari ranjangnya apa? Tiba-tiba nabrak, tiba-tiba jatuh. Apalagi mungkin bagi kita-kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Ternyata ada manfaatnya, Pak. Jadi sunnah nanti ketika kita bangun, kita kucek-kucek dulu mata kita, dan jangan langsung turun dari tempat tidur kita. Duduk terlebih dahulu tadi, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita kucek-kucek mata kita. Yang keempat, wa yanzur ilas sama. Ini sunnah Nabi. Kita sebentar mengadahkan mata kita ke langit-langit, Pak. Dan ini juga manfaatnya apa? Supaya membuat kita fokus dulu. Jadi jangan bangun tidur langsung bangun. Secara kesehatan juga nggak bagus. Tapi apa? Bangun tidur, kucek-kucek mata kita, kemudian lihat ke atas sebentar, ya, kemudian kembali lagi seperti ini, ya. Dan yang dimaksud langit-langit rumah kita, Pak, ya. Nggak perlu kita keluar cari langit dulu, nggak perlu. Ya, jadi langit atap rumah kita saja. Ya, dan ternyata di antara manfaatnya tadi dapat menjadikan kita lebih fokus, fresh, tenang hati kita dulu, baru kita beranjak ke kamar mandi misalkan, untuk sikat gigi, bersiwak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ini sunnah yang jarang kita dengar, Pak. Ternyata Nabi itu biasa, kalau terutama bangunnya tengah malam untuk sholat tahajud, Nabi biasa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Nah, ternyata juga manfaatnya sama, Pak. Jadi 10 ayat dari surah Al-Imran ini mungkin kita habiskan, kalau kita hafal sekitar, mungkin kalau lambat kita baca 5 menit lah, Pak. Tujuannya tadi supaya bangun tidur tuh nggak langsung apa? Loncat dari tempat tidur. Makanya ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ajarkan anak-anak kita hafalkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Jadi bangun, kucek-kucek mata kita, lihat ke langit-langit, kemudian duduk sebentar, baca apa? 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Masya Allah. Ini juga ternyata, jadi supaya tadi bahasanya ya, nyawa itu sempurna dulu masuk ke kita gitu, kalau bahasa anak sekarang gitu kan ya. Artinya kita lebih fokus dulu, Pak. Berapa banyak, terutama mungkin orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit hipertensi, ya. Kadang bangun tidur itu Pak, berat, ya, lehernya, pusing kepalanya. Bangun tidur langsung bangun, kadang jatuh, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bangun, duduk dulu sebentar, ya, habis duduk sebentar apa? Baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran, dari inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian yang keenam, Pak, ya, nah ini juga Masya Allah, betul-betul Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Jadi ini juga ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa ketika bangun tidur, jangan dulu memasukkan tangan ke ember, atau kalau kita apa? Bak mandi, tapi cuci dulu tangan kita 3 kali. Ternyata di antara manfaatnya, Masya Allah, Bapak-Bapak sekalian, ini kalau kita ajarkan ini pada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita bersih, Pak. Dari mulai bangun tidur saja sudah diajarkan tentang arti kebersihan. Bahwa kalau bangun tidur, jangan tangan kita langsung masukkan ke bejana, atau kita masukkan ke ember, atau kita punya bak mandi. Kenapa? Karena itu dapat mengotori dan menyebabkan bakteri masuk ke air yang akan kita gunakan. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat." Ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke ember, ke bak, sampai dia cuci dulu 3 kali. Apa hikmahnya? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena ketika kalian tidur, kalian tidak tahu
di mana posisi tangan kalian ikut tidur. Mohon maaf Pak ya, kalau kita tidur mungkin tangan ada yang masuk ke bawah, ada yang masuk ke ketiak, ya karena kita tidur Pak nggak sadar gitu. Atau mungkin kita tidur megang sesuatu yang itu ada bakterinya, kotor. Sehingga ketika kita bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan kita ke air, tapi cuci dulu tangan kita. Makanya ma'asyiral muslimin, nanti akan kita juga sampaikan bahwa luar biasanya agama Islam. Kita tahu Pak, urutan dalam berwudu itu apa yang kita cuci terlebih dahulu? Tangan. Ternyata bapak-bapak sekalian nanti akan kita jelaskan, ya, bahwa di antara hikmah besar kenapa tangan dulu yang harus dicuci, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa air yang sampai ke wajah kita dalam keadaan bersih. Bahkan bapak-bapak sekalian, kalau kita renungi, bahkan sebagian para ulama menjelaskan hikmah ini Pak. Kita tahu ketika kita berwudu, kita cuci tangan dulu 3 kali, betul atau tidak? Setelah kita cuci tangan apa? Masukkan air ke hidung. Atau kumur-kumur dulu. Kemudian masukkan air ke hidung, baru ke wajah kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwa wajah dalam Islam sesuatu yang dimuliakan. Kenapa? Kita pastikan jangan sampai ada air kotor sampai ke wajah kita. Tapi kita cuci dulu tangan kita 3 kali, sehingga ketika air nanti kita usapkan ke wajah kita sudah dalam keadaan bersih. Kemudian kita kumur-kumur, selain membersihkan mulut kita, untuk memastikan bahwa air yang kita gunakan suci. Karena bapak-bapak sekalian, di antara cara memastikan air itu suci dan mensucikan adalah dengan dirasakan rasanya. Betul atau tidak? Kemudian kita masukkan air ke hidung. Fungsinya untuk membersihkan hidung kita. Dan nanti juga ada hikmahnya. Membersihkan air ke hidung itu, ya, di antara fungsinya untuk mengusir syaitan yang tidur di khoyashimihi, di ujung pangkal hidung kita. Dan ternyata juga hikmahnya untuk memastikan bahwa air yang nanti akan sampai ke wajah kita dalam keadaan bersih. Karena di antara ciri air yang suci dan mensucikan adalah dirasa baunya. Kalau bau berarti air ini tidak suci. Itu luar biasa Pak. Makanya para ulama mengatakan Islam itu sangat memperhatikan apa? Kebersihan wajah dan sangat memuliakan wajah. Makanya dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya seseorang memukul dan menampar wajah. Bahkan ya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang suami mendidik istrinya yang nusyuz itu yang durhaka dan lain sebagainya, itu kan boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang membahayakan, bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang apa? Membinasakan, tapi sekedar apa? Peringatan saja. Tapi kata Nabi SAW, wala tadribul wajah. Jangan memukul wajah. Karena wajah ini sesuatu yang dimuliakan di dalam agama. Ya, bahkan bapak-bapak secara psikologi, kalau orang dipukul badannya, itu biasanya lupanya cepat. Tapi kalau orang, mohon maaf, ditempeleng, dipukul wajahnya, itu lupanya itu susah untuk dilupakan. Ini menunjukkan kepada kita Islam sangat memperhatikan yang namanya wajah. Makanya lihat, bagaimana Nabi mensyariatkan kepada kita bangun tidur cuci tangan dulu 3 kali. Di antara fungsinya untuk memastikan bahwa air yang nanti akan kita usapkan ke wajah kita, air yang akan kita gunakan untuk mandi, tidak tercemari dengan yang namanya kotoran dan bakteri. Karena kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya ikut bermalam. Ya, kadang mohon maaf, mungkin gatal garuk-garuk bagian belakang, garuk-garuk bagian depan, ya, kena ke ketiak dan lain sebagainya, sehingga ketika dia langsung masukkan tangannya ke mana? Bejana, ke ember ataupun ke bak mandi, ini dapat mengotori air. Jadi luar biasa. Jadi Islam dari bangun tidur saja sudah mengajarkan apa? Kebersihan. Nah, bisa ada waktunya? Masih. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya tadi adalah setelah kita cuci tangan 3 kali, kemudian sunnah berikutnya adalah al-istinsyaq wal istinthar bil ma'i thalathan. Ya, istinsyaq itu adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Dan bapak-bapak sekalian kita tahu bahwa di antara fungsi dari sisi kesehatan ketika kita masukkan air ke hidung, terutama kita sampaikan ke ujung hidung, itu manfaat sekali dari sisi kesehatan. Ya, bisa apa? Membantu meredakan pilek, pusing. Dan ternyata hikmah besarnya adalah
dapat mengusir syaitan yang tertidur di hidung kita. Makanya kadang ada orang bangun tidur masih malasnya luar biasa. Karena syaitan masih tiduran di hidungnya. Makanya nanti para ulama mengatakan, tidur di sini tidur beneran atau cuma maknanya maknawi. Khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang paling kuat memang syaitan itu betul-betul tidur di pangkal hidung kita. Namun jangan ditanyakan, Ustaz, tidurnya kayak gimana syaitan? Emang masuk hidung kita? Ini perkara gaib, kita cukup imani. Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan marrat." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, masukkan terlebih dahulu air ke hidung 3 kali. Apa fungsinya? Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu tertidur di pangkal hidung kita. Itulah yang menjadikan kita malas bangun, karena syaitan ada ikut bersama kita tidur di pangkal hidung kita. Makanya bangun tidur, bersihkan hidung kita sampai ke pangkal hidung kita. Makanya Nabi mengatakan, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Apa namanya? Sempurnakanlah, lebihkanlah ketika istinsyaq kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau kita puasa jangan lebih, karena nanti bisa jadi airnya masuk lewat hidung. Itu diantara fungsinya, selain membersihkan hidung kita, ternyata mengusir syaitan. Dan kita cukup imani. Sebagaimana disebutkan hadis yang lain bahwa ya seseorang itu sulit bangun tidurnya karena dikencingi oleh syaitan. Nah, kita jangan tanya gimana cara mencinginya. Wallahu a'lam. Nabi hanya mengabarkan. Sebagaimana tadi syaitan tidur di pangkal hidung kita. Tugas kita mengimani bahwa Nabi mengabarkan hikmah daripada istinsyaq, ya, memasukkan air ke hidung kemudian kita keluarkan adalah untuk mengusir syaitan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih apa? Semangat. Ya, supaya nggak ngantuk nanti pas sholat subuh, supaya lebih berenergi dan lain sebagainya. Ini luar biasa, Pak. Jadi kalau sunnah-sunnah ini kita terapkan, baru sampai bangun tidur saja sudah besar pahala yang kita lakukan. Selain pahala dapat, kebersihan dapat, hikmah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Makanya para ulama mengatakan, kenapa? Ya, sunnah-sunnah Nabi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena sunnah Nabi ini datang wahyunya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu mana yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya. Makanya tadi faidahnya fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu tidur di atas pangkal hidungnya manusia. Ya. Di antara hikmahnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita memasukkan air ke hidung, ya, kemudian kita nanti berwudu. Ya, kemudian kita berwudu. Ya, jadi insya Allah, Pak, kalau orang praktikkan ini, insya Allah selain badannya sehat dan juga dapat pahala. Nah, nanti jadi pertanyaan, Ustaz, apakah ada sunnah dari Nabi mandi dulu sebelum subuh? Karena banyak sekali yang mengaitkan bahwa mandi subuh itu sunnah Nabi, gitu, ya kan? Maka wallahu ta'ala alam, ya, secara spesifik tidak disebutkan bahwasanya mandi itu adalah kebiasaan Nabi di waktu subuh. Tetapi tidak menafikan bahwa bolehnya kita ketika subuh itu mandi. Kenapa? Karena mandi itu bagian daripada membersihkan badan kita. Sebagaimana tadi Nabi, jangankan Nabi membersihkan badannya, bahwa memasukkan air ke hidung saja itu sudah bermanfaat. Ya, mencuci tangan 3 kali saja sudah bermanfaat, apalagi kalau kita tambah dengan mandi. Gitu. Walaupun apakah dikaitkan dengan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai detik ini saya belum dapat, sampai saat ini saya belum dapatkan dalil secara khusus di antara sunnah Nabi itu mandi dulu sebelum subuh. Tetapi boleh diamalkan, boleh, karena ini bagian daripada membersihkan supaya menyebabkan jiwa kita menjadi lebih semangat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian dan dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita masih lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang sunnah berikutnya. Ini baru sampai apa? Bangun tidur sebelum subuh sampai kita berwudu. Nanti akan kita sebutkan tadi satu-satu hikmah daripada berwudu. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum berwudu, sampai mana dia cuci tangannya dan lain sebagainya. Ya, wudu yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang baca doa Bismillah dan lain sebagainya. Insya Allah Taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.